Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, almarhum Cahyokumolo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan pada sore kemarin. Upacara pemakaman yang berlangsung secara militer, saudara, sore kemarin dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat prosesi pemakaman terlihat bendera merah putih diangkat dari peti jenazah Cahyokumolo. Selanjutnya dilakukan penghormatan senjata dengan melepas tembakan salvo. Sebelum meninggal dunia, Cahyokumolo sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Jumat malam, saudara, keluarga almarhum Menpan RB Cahyokumolo menggelar tahlilan di rumah duka di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Gelaran tahlilan dan doa bersama dihadiri kerabat dan keluarga. Mendiang Cahyokumolo sebelumnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepergian Menpan RB almarhum Cahyokumolo menjadi duka bagi kita semua. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu politisi senior yang santun dan terkenal sekali, sangat sederhana. Pagi ini kita akan kembali mengenang sosok Pak Cahyokumolo bersama Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan sahabat almarhum Cahyokumolo. Pagi, Bang Eriko. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Eriko, kami turut berduka sekali lagi dan terima kasih dalam kondisi berkabung begitu ya, kondisi bendera PDIP setengah tiang, Abang mau menyempatkan pagi ini hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Bang Eriko, kemarin kalau saya pantau juga dalam Breaking News Kompas TV kan Abang termasuk salah satu ya yang langsung gitu ya ke rumah sakit ketika mendengar wafatnya almarhum Cahyokumolo. Ini memang arahan dari Ibu Ketua, Ibu Megawati, atau memang karena kedekatan dan rasa hormat Abang kepada almarhum? Saya rasa Mas Riano, kami semua di PDI Perjuangan, mewakili partai, mewakili PDI Perjuangan, dan juga mewakili keluarga, saya ingin menyampaikan rasa duka kita yang mendalam kami kepada seluruh keluarga, kepada Ibu Dr. Erni, begitu juga kepada adik-adik saya semua. Kami sungguh merasa kehilangan, Mas. Jadi kemarin saya dari Bandung diminta Ibu Ketua Umum untuk datang ke Jakarta. Dan pada saat hampir sampai di Jakarta, kami mendapatkan kabar duka itu. Dan saya langsung datang ke rumah sakit dan menjumpai keluarga. Saya bertemu dengan putra beliau yang ketiga, Mas Cakra, dan kami berbincang-bincang di sana. Dan juga setelah itu, Mas Cakra, Mas Riano, kami melaporkan kepada Ibu Ketua Umum semua kondisi yang ada. Dan beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran, seluruh kader PDI Perjuangan untuk memberikan penghormatan dan juga pelayanan yang terbaik untuk almarhum Pak Cahyo dan seluruh keluarga. Sehingga beliau menginstruksikan kami untuk semua kantor PDI Perjuangan di seluruh jajaran, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat RT RW, untuk memasang bendera setengah tiang, bendera partai. Karena apapun juga beliau adalah bagian kader terbaik dari PDI Perjuangan. Sampai pagi ini, Mas, saya tadi juga masih teringat semua apa yang beliau sampaikan, dan juga sebagai kakak yang memang sangat memperhatikan. Beliau itu orang yang sangat care. Saya sulit mengatakan bahasanya. Paling tidak sekali 2 minggu, sekali sebulan, beliau pasti kontak. Entah by WA, entah telepon. Apa kabar Mas? Apa kabar Adinda? Komunikasi Kemudian dengan almarhum ini seperti tidak bersekat begitu ya, Bang Eriko ya? Betul, betul. Dan itu sungguh mengena di kami. Saya mendampingin beliau bersama Mas Hasto, Sekjen saat ini, 5 tahun sebagai wakil Sekjen. Jadi betul-betul kami memahami bagaimana pribadi beliau yang hangat. Bahkan beliau mengajak kami untuk sekedar makan makanan kuliner lokal dimanapun, baik tugas di luar kota maupun juga kalau kami di Jakarta. Dan di situ beliau menyampaikan apa pengalaman beliau. Beliau tidak pernah mau memberikan, katakan mengajari atau katakan memerintahkan, tapi dengan bahasanya yang santun. Kita ini memahami dengan budaya Jawa yang beliau anut.
kami ini jadi paham. Betul-betul beliau ini seorang kakak yang baik, seorang senior yang baik. Dan kami semua merasa sangat kehilangan, Mas, dalam hal ini. Ya, terasa sekali bagaimana penyampaian Abang, kemudian juga Ya, beberapa teman-teman politisi lain kemarin yang saya wawancara juga langsung berasa sangat beda sekali terpukulnya begitu Bang, iya, betul. terkait dengan kehilangan almarhum Cahyokumolo ini. Abang juga kemarin menyampaikan ya Bang Eriko ya bahwa ada satu punchline yang saya ingat sekali bahwa Bang Cahyo atau almarhum Cahyokumolo ini terkenal sekali kalau Abang memanggilnya Sekjen Senior. Nah, Betul. kenapa tuh Bang? Betul. Kami Apa yang semua bisa panggil kita kenang terkait dengan itu? begini, Mas. Beliau itu seseorang yang memahami betul tata berorganisasi. Tetapi walaupun beliau sebagai seorang pimpinan, tidak pernah beliau mengatakan, kamu harus lakukan ini, kamu harus ini, seperti itu. Tidak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang membuat kita menyadari, kita harus melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Dan beliau, tulisannya Mas Riano, sangat bagus. Bagi sahabat-sahabat beliau pasti memahami betul, tulisan tangannya luar biasa bagus. Setiap kami rapat, beliau akan memberikan bahan-bahan rapat yang lengkap sekali. Sehingga kami bisa memahami ini rapat untuk apa tujuannya. Dan pada akhir, beliau akan memberikan tulisan-tulisan catatan kecil melalui tulisan tangannya. Dan itu mengena di kami. Betul-betul beliau bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Ibu Ketua Umum di dalam partai. Beliau orang yang detil, orang yang santun, orang yang penuh kehangatan bagi kami semua. Begitu juga dengan keluarga Ibu Dr. Erni, begitu juga adik-adik saya semua pribadi yang hangat. Kami sungguh sangat merasa kehilangan. Dan percayalah, perjuangan dari almarhum Pak Cahyokumolo kami akan lanjutkan. Dan kami melihat sendiri kemarin, Mas, saya kebetulan mendampingi Ibu Ketua Umum setelah dari rumah sakit. Saya sebentar berbenah, saya ke rumah Ibu Ketua Umum melaporkan semua. Beliau begitu merasa sangat terpukul. Sangat-sangat terpukul. Terbayang. Dan beliau mengutus Mbak Puan untuk mewakili. Sampai setiap waktu saya diminta hubungi Mbak Puan, sudah di mana posisinya, sudah bagaimana. Itu betul-betul dipantau. Diminta kami semua untuk melakukan Zoom, untuk melihat langsung bagaimana perkembangan yang ada di dalam melayani, bagaimana supaya ini semua berjalan dengan baik, sempurna sampai di pemakaman. Dan kami menyaksikan, Mas Riano, dari Kompas TV dan juga kompas.com. Itu kami melihat langsung dan saya mendampingin beliau. Sehingga kami juga sulit untuk berkata-kata. Hanya kenangan-kenangan yang manis yang kami rasakan dan itu yang kami ceritakan berulang kali bersama Ibu Ketua Umum. Sekali bagaimana kami sungguh kehilangan. Ya, keluarga PDIP. Bang Eriko, itu ya yang kemarin kami lihat juga Mbak Puan hadir langsung di Widya Chandra, kemudian juga menyampaikan hal yang unik juga terkait dengan mengenang sosok almarhum ini. Kalau Mbak Puan kemarin nyebutnya, saya memanggilnya bahkan Om gitu ya, saking dekatnya dengan keluarga, kemudian juga dengan Ibu Megawati dan juga dengan Mbak Puan. Tapi yang belum kita lihat juga nih, Ibu Mega sekarang bagaimana, Bang Eriko? Kemarin kan Abang langsung ya di rumah sakit, kemudian ke Teguh Umar untuk mendampingi Ibu ya? Mendampingi beliau, betul. Dan sampai kemarin saya tinggalkan beliau setelah semua acara pemakaman menjelang malam hari, kurang lebih pukul 18.30, beliau memang masih termenung, terpaku, dan juga ya saya sampaikan Ibu harus jaga kesehatan. Apapun kita dalam kehidupan ini, Mas Riano, yang pasti adalah memang kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tapi yang paling penting bahwa kita mendoakan almarhum Pak Cahyo, begitu juga seluruh keluarga, untuk diberikan kekuatan. Dan itu yang beliau sampaikan betul, Riko. Dan kami nanti akan secara khusus datang ke rumah almarhum Pak Cahyo untuk menjumpai keluarga bersama dengan Pak Sekjen. Kami tadi sudah berkomunikasi juga dengan Bapak Sekjen untuk kami memberikan penghormatan kepada Sekjen senior kami, almarhum Pak Cahyo dan seluruh keluarga. Keluarga beliau adalah keluarga besar PDI Perjuangan. Itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah luput. Dan kami akan selalu menghormati dan mengingat jasa dan kebaikan beliau yang sungguh luar biasa menurut Bang Eriko, kami. Beliau adalah legendaris di partai. Kalau masyarakat tentu terbatas melihat sosok almarhum, saya pun sebagai wartawan juga terbatas sekali melihat sosok beliau sebagai seorang politisi begitu ya, karena ketika saya bertugas juga ini sudah terbatas ketika beliau ini menjadi menteri waktu itu, Menteri Menpan RB tentunya. Nah,
melihat sosoknya saja kan hangat ya, senyum, mudah dimintai keterangan, diwawancarai, padahal masih menjadi seorang menteri begitu waktu itu. Kemudian juga yang paling terasa itu adalah tenang. Nah, kalau dari dalam gitu, dari keluarga di PDIP, yang paling Bang Eriko mungkin bisa sampaikan yang tidak bisa dilupakan dan mungkin bisa dipelajari juga nih sosok almarhum, yang bisa dipelajari oleh para juniornya mungkin di partai yang dapat dirawat dan dilestarikan ke depannya dari sosok almarhum Cahyokumolo, Bang Eriko. Menurut saya pribadi dengan segala kerendahan hati, berpolitik dengan hati. Menurut saya itu yang paling tepat kepada beliau itu. Berpolitik dengan hati. Bahwa kekuasaan itu tidak membuat seseorang menjadi berubah. Coba, boleh Mas Riano tanyakan kepada seluruh teman-teman media. Apakah dengan beliau menjadi menteri, kemudian menjadi sulit dihubungi? Apakah beliau menjadi menteri dengan di WA tidak dibalas? Pasti dibalas. Pasti ditelepon. Kalaupun beliau sedang rapat, beliau akan merespon. Hal-hal inilah yang sangat berkesan bagi kami. Bahwa perubahan, apapun kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui partai, melalui apapun juga, tidak membuat kita menjadi berubah. Tidak membuat kita menjadi punya jarak. Tidak membuat kita menjadi kehilangan jati diri. Ini satu pelajaran berharga yang kami dapatkan dari almarhum Pak Cahyokumolo. Dan yang paling juga utama, kesederhanaannya, Pak. Ya. Bahwa di dalam kekuasaan yang demikian, dia tetap sederhana. Nanti boleh kita datang ke tempat kediaman beliau, bagaimana kehidupan beliau, sungguh sangat sederhana. Bahkan Pak Sekjen juga kemarin menyampaikan, beliau itu masih menyetrika, kalau kita menyebutnya orang Sumatera, menggosok. Kemarin ada cerita tentang itu masih dilakukannya. Itu masih dilakukannya. Dan itu kami melihat sendiri. Dan kalau kami ke daerah, biarpun beliau sebagai sekjen, sebagai menteri, tidak pernah mau merepotkan siapapun. Bahkan beliau mengajak, ayo kita makan bersama, ayo kita melakukan kegiatan bersama. Ini yang tidak mungkin bisa kami lupakan. Sampai saat ini juga, tadi malam saya tidur, kebangun pagi, masih saya rasakan bagaimana kehangatan beliau, bagaimana beliau itu menganggap kami sebagai adik, dan tidak pernah menjadi satu saingan atau apa. Kadang-kadang di dunia politik hal itu kan yang terjadi. Tapi beliau mengajarkan kami, percayalah, satu ketika Anda pasti akan dapatkan apa yang sudah Anda lakukan. Dan itu terbukti. Beliau berpulang di saat puncak karir beliau. Itu luar biasa menurut kami berkah dari Yang Maha Kuasa kepada almarhum Pak Cahyokumolo. Kalau pernyataan Presiden adalah berpulang di puncak pengabdiannya kepada negara. Benar. Almarhum Cahyokumolo telah berpulang juga. Sekali lagi kami dari keluarga Kompas TV juga mengucapkan berbelasungkawa paling dalam bagi Bang Eriko, juga bagi keluarga PDIP. Terima kasih Bang Eriko sudah menyempatkan hadir dan juga kita mengenang bersama sekali lagi sosok almarhum Cahyokumolo. Nanti mungkin untuk agenda selanjutnya tadi ya Bang ya, ke rumah dari keluarga almarhum dari DPP begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bang Eriko Sutarduga. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Riano, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Kompas TV, kepada seluruh media yang sudah memberikan perhatian bagi almarhum Pak Cahyokumolo dan keluarga beserta kami semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih memberikan berkah kepada kita semua. Dan keluarga besar almarhum Pak Cahyokumolo adalah keluarga besar PDI Perjuangan sampai kapanpun juga. Itu sungguh sangat kami hormati. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Eriko Sutarduga, politisi PDIP. Salam sehat selalu Bang.